Hai guys, hai teman-temanku semua, salam bahagia dan apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan juara hatinya siapa. Teman-teman, di topik readingan kali ini kita akan cuba mengupas sama ada kamu dicalonkan sebagai seorang juara di hatinya dia dan bakal dipilih dan dijadikan pendamping hidupnya. Sudah pasti kamu ingin tahu mengapakah kamu yang menjadi tajuk utama atau peran utama di bacaan hari ini dan bukan yang lain. Okey, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini yang juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya terapkan bahawa setiap pembacaan memerlukan kebijaksanaan kamu kerana akan ada yang resonate dan akan ada yang tidak. Baik teman-teman, kita akan mulakan dengan menarik energi si dia dahulu. Siapakah dia? Seseorang yang sangat mementingkan kamu di hatinya dia. Nah, kita akan lihatkan ya, siapakah orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang sangat mementingkan kamu di hatinya dia. Siapakah dia? Seseorang yang sedang kamu fokuskan, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang mementingkan kamu di hatinya dia. Wow, di sini ada strength teman-teman ya. Mungkin kamu adalah seorang Leo ataupun kamu sedang berdealing dengan seorang yang berzodiak Leo. Nah, ini tidak tertakluk kepada zodiak sign sahaja. Orang ini seorang yang percaya diri, seorang yang mempunyai keyakinan diri yang sangat baik teman-teman ya. Dia juga seorang yang sangat ramah mesra, mempunyai kekuatan ketika dihadapkan kepada sebuah kesukaran di dalam kehidupan. Nah, orang ini seorang yang ada kalanya ya sedikit bersikap terburu-buru. Saya menangkap energi yang seperti itu dan dia sepertinya sangat mencintai kamu tetapi menahan rasa. Entah mengapa ya, seperti cuba mengontrol dirinya agar tidak begitu terlihat seperti dia sangat mencintai kamu. Orang ini setia teman-teman dan masih lagi menanti akan diri kamu. Kita akan lihat lagi ya. Orang ini teman-teman ya, gambaran yang sering dia berikan kepada kamu dari luaran tidak sama dengan apa yang dirasakan di hatinya. Dia cuba mengontrol, menahan perasaannya, tetapi sebenarnya ada sisi ingin menakluki kamu. Begitu teman-teman ya. Di sini ada Three of Cups. Beberapa energi mengindikasikan mungkin ya ada sedikit energi orang ini merupakan orang dari masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah bekerja di tempat sebuah pekerjaan yang sama dengan si dia, pernah bekerja sama. Yang pasti orang ini seorang yang sudah kamu kenali. Nah, sama ada dia orang baru ataupun orang lama, orang yang sudah kamu kenali. Beberapa di antara dia ini merupakan satu komunitas dengan kamu. Mungkin jiran tetangga. It's not very far from you juga ya teman-teman ya. Saya merasakan kamu memang mengenali dia siapa. Dia seperti berada di lingkungan pekerjaan yang sama, mungkin juga tempat tinggal. Tetapi apapun itu teman-teman ya, dia orang yang sudah kamu kenali. Nah, di sini teman-teman dengan kehadiran Three of Cups, kamu boleh melihat sendiri ya, saya tidak perlu mengulangi ya. Jikalau ada angka 3 itu teman-teman, sudah pasti kamu faham ya, ada penglibatan orang lain. Nah, orang lain ini mungkin ya, sama ada tidak mendapat dukungan keluarga, ada pihak-pihak yang menghalang, ataupun penglibatan cinta yang kamu sudah tahu. Baik teman-teman, di sini ada The Hangman. Orang ini teman-teman rasanya sedang mungkin ya, tidak begitu banyak berkomunikasi atau sedang menggantungkan hubungan ini dengan kamu. Nah teman-teman, walaupun dia merupakan seorang yang sangat percaya diri, ada kalanya orang ini perlu diyakinkan. Orang ini cenderung ya memantau kamu dari kejauhan, melihat kamu seperti spying on you, tetapi ada kalanya tidak berani benar-benar bersemuka dengan kamu. Saya menangkap energi seorang yang agak pemalu, seseorang yang sangat memahami kamu kerana dia melihatkan kamu dari perspektif yang berbeda. Di sini teman-teman ada pelbagai perbezaan ya di antara kamu dengan dia, tetapi dia tetap mencintai kamu seadanya. Walaupun hubungan sedang tergantung, perlu diyakinkan, tetapi orang ini dalam posisi tergantung, tidak bergerak ke mana-mana ataupun tidak bergerak jauh dari kamu. Nah, mungkin kamu akan argue ya, tapi kak dia berada di luar negara. Nah, di sini dia mungkin jauh dari segi jarak dengan kamu teman-teman. Tetapi percayalah dia tidak ke mana-mana. Kita lihat lagi ya. Di
Di sini ada Ace of Sword. Teman-teman, orang ini orang yang sangat pintar. Orang yang sangat suka, cenderung menggunakan akal dan fikirannya bagi mencari solusi kepada permasalahan, dan orang ini sering dihadapkan kepada sebuah keputusan. Nah, di sini teman-teman, keputusan si dia ini sedang tergantung ya, bersebelahan dengan The Hangman, membuatkan dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Tetapi orang ini sering-seringan berputar-putar memikirkan kamu. Kerana walaupun dia mungkin ya menjumpai orang lain ya, cuba menepis energi ini, balik-balik memikirkan kamu. Seperti tidak ada orang lain yang dapat ditandingi ketika dia membandingkan kamu dengan orang lain, balik-balik kamu seperti orang yang utama, peran utama, kamu pemenangnya di fikiran si dia. Sepertinya tidak ada orang lain yang dapat menggantikan ya posisi kamu di logika si dia. Ketika dia menggunakan logikanya dan berfikir, secara keseluruhan, kamu tetap menjadi pemenangnya. Nah, kita akan lihat lagi siapakah dia. Yang pasti dia seorang yang sangat pintar, teman-teman ya. Dia sangat pintar mencari solusi. Orang ini orang bijaksana, teman-teman. Walaupun mungkin ya penampilan si dia ini tidak berkatakan sedemikian, tetapi saya boleh pastikan dia orang yang bijaksana. Nah, di sini ada Page of Cups. Ada kalanya orang ini labil. Dia bukan sahaja malu, tetapi labil dari segi perasaannya. Disentuh-sentuh, tetapi tidak membeli. Begitu, teman-teman. Dia sangat ingin seperti mendekati kamu, tetapi ada perasaan keraguan, malu-malu, tidak pasti, banyak doubtnya ya, keraguannya, sehingga membuatkan dia labil ya. Daripada segi perhubungan si dia dengan kamu, dia memberikan impresi dia ini labil orangnya. Begitu, teman-teman ya. Tetapi orang ini tetap ingin memberikan perhatian dan mendapatkan perhatian kamu. Nah, dengan kehadiran Page of Cups ini, beberapa di antara kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang jauh usianya, perbezaan usia di antara kamu dengan dia. Saya menangkap energi seorang yang sangat muda di sini. Mungkin mempunyai perbezaan usia dalam 7-8 tahun, mungkin juga ya 15 ke 20 tahun perbezaan umur dengan kamu. Nah, kamu sesuaikan, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan beberapa di antara kamu sudah berdealing dengan seseorang yang sepantaran atau agak dewasa ya di sini. Nah, ada umur yang muda, ada usia yang sudah agak 40-an ke atas dan sebagainya. Okey, teman-teman, di sini orang ini agak malu, agak labil, tidak pandai secara keseluruhannya mengekspresikan perasaan dia kepada kamu. Seperti malu-malu kucing begitu ya. Nah, di sini mungkin beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang berzodiak Leo, seorang yang berzodiak Cancer, Pisces, Libra, ataupun seorang yang berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio begitu, teman-teman ya. Ada energi ini. Baik, teman-teman, kita akan lihatkannya kerana kamu perlu mementingkan Sun, Moon, Rising-nya juga ya. Baik, kita lihatkan. Saya akan menggunakan kad yang sama. Setelah melihatkan ciri-ciri seseorang yang mementingkan kamu di dalam hatinya, kita cuba tarik sedikit, teman-teman. Bagaimanakah posisi kamu di matanya dia detik ini? Kita akan guna kad yang sama. Bagaimanakah posisi kamu di matanya dia detik ini? Kemudiannya kita akan tarik satu kad dari pihak kamu untuk melihatkan posisi si dia di mata kamu. Kita mulakan dengan dia. Bagaimanakah posisi kamu di matanya dia detik ini? Five of Cups, teman-teman. Orang ini sedang kecewa, teman-teman. Beberapa di antara dia ataupun kamu tinggal berhadapan dengan kawasan yang memiliki air. Sama ada di tepi sungai, di tepi laut ya, di tepi pantai, yang ada tempat tinggal yang berdekatan dengan air, atau orang ini sering memandang ke arah air. Yang dipandang kiri kanan itu hanya air. Mungkin pekerjaan si dia ini hanya sentiasa ya berdepan dengan kondisi tempat yang ada air begitu. Nah, saya juga merasa di sini beberapa di antara dia ini mungkin sangat menyukai warna kuning atau pernah memberikan kamu bunga yang berwarna kuning. Atau mungkin ada pohon-pohon bunga yang berwarna kuning, sama ada di tempat tinggal dia atau di tempat tinggal kamu. Detik ini, teman-teman, bagaimanakah posisi kamu di matanya si dia? Saya merasakan orang ini sedang kecewa, sukar untuk move on, sukar untuk melupakan kamu, dan merasakan walaupun ada ya beberapa yang sudah
pergi meninggalkan ya hubungan ini, kerana gambar ini menunjukkan dia membelakangi kita. Yang menunjukkan dia sudah membelakangi kamu, tetapi masih ragu untuk melanjutkan langkahnya ke depan. Maju sukar, mundur sukar, stuck seperti seperti hangman ini. Stuck di posisi yang sama, tidak bergerak, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia juga merupakan seorang yang agak cerewet ya, tidak begitu mudah memilih pasangan. Maka dia stuck di tempat air ini, memikirkan kamu dan sering berkunjung di tempat yang ada air dan memikirkan kamu. Kerana orang ini masih memikirkan kamu, teman-teman. Nah, kita lihat pula bagaimanakah posisi si dia di matanya kamu. Kad ini sering melekat ya. King of Wands. Wow, teman-teman, saya menangkap energi ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang doing business ya. Mungkin melakukan perniagaan atau ada penglibatan perniagaan dengan orang ini. Yang pasti kehadiran King of Wands ini menunjukkan kamu sangat tertarik dengan dia, sangat jatuh cinta dengan dia. Perasaan yang sehinggalah detik ini masih berapi-api. Gendang ini masih dipukul, masih lagi ada bunyinya. Seperti dengan bunyi gendang ini, dengan harapannya orang ini akan mendengar kamu dan dapat menjejaki kamu dan dapat mencari jalan pulangnya berlandaskan hentakan ataupun bunyi gendang ini. Perasaan yang masih membara di hati kamu buat si dia. Kamu cuba menepis ini ya, kamu cuba move on. Tetapi hati ini masih membara. Beberapa di antara kamu, sebahagian besar dari kamu, masih mengharapkan orang ini. Masih ada rasa cinta, ketertarikan, teman-teman. Itu yang pasti ya, ini posisi dia di mata kamu. Nah, kita akan lihatkan, teman-teman, apakah kamu bakal dinobatkan sebagai seorang juara di hatinya dia? Apakah kamu peran utama di hatinya dia? Nah, kita akan lihatkan menggunakan tarot card yang lain ya. Kita akan gunakan tarot card yang berbeza. Apakah kamu bakal dinobatkan sebagai seorang juara di hatinya dia? Apakah kamu bakal menjadi peran utama di hatinya dia? Seven of Pentacles. The Hierophant. Orang ini sangat sayang dengan kamu ya, teman-teman. Sangat sayang dengan kamu, sehingga ketika dia memikirkan kamu ya, ketika dia berjalan, dia seperti terapung-apung di udara. Perasaan yang begitu so light-hearted membuatkan dia seperti kakinya ya, tidak mencecah bumi ini lagi. Perasaan yang begitu riang, begitu ringan memikirkan kamu, kerana orang ini banyak memori dengan kamu. Beberapa di antara kamu di sini, teman-teman, yang mungkin ya merupakan orang masa lalu si dia, dan mungkin juga pernah bekerja sama dengan si dia. Orang ini sedang mengumpulkan hasil, sedang mengumpulkan kestabilan agar dia dapat bersama-sama dengan kamu. Tetapi ketika memikirkan kamu, wujud keriangan seperti dia di awang-awangannya, terapung-apung di udara dan berada on cloud 9, begitu. Nah, saya merasakan orang ini sangat sinkron, ada koneksi batin dengan kamu dan sangat menyayangi dan menghormati kamu. Kamu ini sudah dia perhatikan ya dengan agak lama. Maka dia sudah melihatkan pelbagai sudut dari perspektif yang berbeza untuk mengkategorikan kamu. Orang ini sayang kamu, teman-teman. Ada perasaan yang sangat nyaman dengan kamu. Tetapi masalah yang membuatkan dia tertunda. Mungkin ya ada sedikit energi yang menunjukkan beberapa di antara kamu ini sudah berkomitmen, atau kamu berdiri dengan seseorang yang sudah berkomitmen. Kamu sesuaikan sendiri ya dengan kondisi kamu. Baik, kita lihat lagi ya. Apakah kamu bakal dinobatkan sebagai seorang juara di hatinya dia? Page of Cups. Wow, teman-teman, kamu lihat gambar ini ya. Seseorang yang cuba memancing ikan. Mungkin orang ini sangat suka memancing ikan dengan kamu, atau sering-seringan pergi memancing dan sudah dapat menangkap ikan yang besar ini.
Ikan yang besar ini siapa teman-teman? Ikan yang besar ini kamu teman-teman. Dia sangat bahagia ya ketika yang dipancing itu dapat. Orang ini sudah lama ingin memancing kamu. Seperti saya sebutkan tadi, memerhatikan kamu, cuma halangannya mungkin beberapa di antara kamu sudah memiliki pasangan atau dia yang sudah berkeluarga. Tetapi dia ingin memancing kamu ya, dan masih cuba memancing kamu sehinggalah wow. Kamu lihat gambar ini teman-teman ya. Wow, tidak perlu lagi saya berkata-kata teman-teman. Walaupun daripada tindakan si dia ya yang tidak meyakinkan, saya boleh pastikan orang ini benar-benar ingin memancing kamu sehinggalah dia dapat bercumbuan dengan kamu seperti gambar ini ya, untuk kamu yang pernah bersentuhan. Jikalau kamu dengan dia tidak pernah bersentuhan, tidak perlu panik. Ini hanya simbol sahaja teman-teman. Ini menunjukkan apa? Gambar ini menunjukkan rapat ya, keakraban di antara kamu dengan dia. Keinginan, hasrat yang membara di hatinya untuk mendapatkan kamu. Tetapi mengapakah dia kecewa di sini? Nah, mungkin kerana ada hambatan-hambatan yang tertentu yang masih ya mengikat kalian di dalam sebuah hubungan cinta yang terlarang. Seperti itu. Maka ada hambatan untuk dia mendekati kamu. Nah, kita lihat lagi ya. Knight of Cups. Banyak kad yang positif di sini ya. Knight of Pentacles, wow. Banyak satria ya bersebelahan dengan satu sama lain. Satria ini perlahan pergerakannya. Nah, kamu lihat gambar ini ya. Orang ini memanjat pokok. Kalau saya teman-teman, saya mungkin akan memanggil ya seekor monyet untuk panjatkan saja dengan lebih cepat. Saya bergurau teman-teman ya. Nah, jikalau dia yang perlu memanjat pokok ini, maka akan mengambil waktu. Perlu berhati-hati, tersilap langkah. Kalau nanti slippery ya, terlicin, bakal jatuh kembali, bermula semula dari nol. Kemudian panjat lagi. Itu pun jikalau dia tidak tercedera. Maka pergerakan dari orang ini memang lambat, tetapi bersebelahan dengan Knight of Cups memang menunjukkan dengan jelas ya. Apatah lagi bersebelahan dengan Two of Cups dan seseorang yang dapat memancing ikan yang besar. Kamu lihat sendiri kepada gambar-gambar ini. Tidak perlu menjadi seorang tarot reader. Lihatkan kepada simbol sahaja. Seseorang yang bekerja sama dengan kamu, hati yang menyatu seperti Two of Cups ini, berada di awang-awangan, berjaya menangkap memancing ya, seekor ikan yang besar, keakraban hati yang bersatu dengan kamu, masih ingin datang menawarkan cintanya dan sangat berhati-hati agar tidak jatuh. Nah, sudah pasti dengan keterbukaan kad-kad ini teman-teman, kamu dapat melihat sendiri ya. Apakah kamu dinobatkan sebagai seorang juara di hatinya dia? Saya lebih melihatkan kamu memang peran utama di hatinya, tetapi ini adalah sebuah proses yang agak slow, perlahan tetapi pasti, kerana perlu dipanjat dengan berhati-hati. Kamu lihat ya, orang ini memanjat pokok ini. Matanya melihat kepada target. Dia melihat kepada pencapaian target, tetapi mungkin ya dia tidak begitu memfokuskan kepada grip kaki dan tangannya. Adakah ini mencengkang dengan, I don't know whether that's the right word ya, mencengkam dengan betul-betul atau tidak. Jikalau tidak, dia bakal jatuh. Begitu teman-teman ya. Maka dia lebih memfokuskan kepada target. Target itu siapa? Kamu teman-teman. Ikan besar itu siapa? Kamu teman-teman. Maka dia kalau tidak berhati-hati bakal jatuh ya, dan harap-harap dia kalau jatuh it's okay. Jikalau dia tidak tercedera, dia boleh kembali memanjat. Nah teman-teman, daripada kad-kad ini, The High Priestess ya, seseorang yang tidak pernah move on, memendam rasa di dalam hatinya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sudah agak matang ya, sepantaran usianya ataupun sudah agak berusia, ataupun seseorang yang masih muda dan jauh perbezaan umurnya dengan kamu. Nah, ini dua energi yang berbeda, tetapi orang ini ya, ini sinkron dengan kad Seven of Pentacles di sini. Seseorang yang menunggu dengan penuh kesabaran agar setiap langkah yang dia lakukan untuk mencapai targetnya akan berhasil. Maka orang ini penuh dengan perencanaan, tidak terburu-buru, kerana dia tahu slow and steady win the race. Tidak perlu terburu-buru mengejar.
Dia tahu jikalau ini untuk dia, bakal tidak akan ke mana-mana. Nah, di sini teman-teman, saya merasakan orang ini seorang yang sangat sensual, seorang yang sangat diskret, seorang yang sangat spiritual, mungkin juga kuat ibadahnya, seseorang yang sering-sering kesepian, sering aktif di waktu malam, mungkin juga mempunyai seekor haiwan peliharaan, which is seekor kucing, seorang yang sangat bijaksana, penuh dengan pertimbangan, penuh dengan perencanaan, dia tidak ke mana-mana. Jikalau ini hubungan long distance relationship yang dipisahkan dengan lautan, saya boleh pastikan dan saya ulangi, dia tidak ke mana-mana. Hati dan perasaannya masih bersama kamu, cuma orang ini seperti kad yang pertama ini, strength, mempunyai kekuatan untuk menahan rasa terhadap diri kamu. Apakah kamu bakal dinobatkan sebagai juara dan pemenang di hatinya? Six of Wands, teman-teman. Memang pemenang di hatinya dia. Kamu adalah seorang juara dan dia sedang selebrasi, sedang meraihkan kemenangan ini. Kamu lihat ramai yang sedang cuba memanahkan panah ini, arrow ini ke angkasa bagi menunjukkan sebuah celebration. Kamu memang sudah dinobatkan. Nah, kamu lihat soulmate, teman-teman, Temperance. Kamu dengan dia menari, mungkin beberapa di antara kamu pernah menari bersama. Maybe it's a ballroom dancing. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang boleh menarikan tarian ini, a ballroom dancer, dan pernah menari bersama-sama. Nah, tidak kiralah sama ada kamu mempunyai skill untuk menari ataupun tidak. Mungkin kamu dengan dia pernah menari begini, Temperance menunjukkan soulmate. Dan ini adalah kad kemenangan, kad sukses, kejayaan. Six of Wands menunjukkan sedang meraihkan sesuatu, sedang meraihkan sebuah kemenangan. Maka kamu sudah dinobatkan secara diam-diam, jikalau ini cinta sembunyi-sembunyi, sebagai calon yang paling tepat, juara di hatinya si dia. Orang ini, teman-teman, orang yang banyak pengalaman. Sudah banyak pengalaman khususnya dalam perhubungan. Kamu mungkin bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir yang digantungkan seperti ini. Maksud saya, dia sudah banyak pengalaman dengan lawan jenis yang lain. Nah, ketika menimbang-nimbang dan membuatkan perbandingan, kamu menjadi juara di hatinya. Kerana orang ini sudah membuatkan perbandingan secara nyata. Tetapi apa yang berlaku? Dia mendiamkan perkara ini. Dia merahasiakan ini dari kamu. Maka kamu tidak pernah akan tahu. Walaupun ke depannya nanti, nah apatah lagi pergerakan beliau ini sangat perlahan tetapi pasti. Orang ini akan membuatkan kamu menanti bertahun-tahun lamanya. Maka menurut saya, jikalau kamu inginkan sebuah pernikahan ataupun sebuah kebahagiaan, jangan mengharapkan sebuah penantiannya dari orang ini. Kerana saya merasakan teman-teman agak sukar untuk mencapai sebuah kepastian jikalau perlu menanti begitu lama. Nah, tadi saya terlupa membacakan bottom of the deck untuk kad-kad yang berdiri tegak ini, Nine of Pentacles. Di sini menunjukkan orang ini yang keras kepala, penuh dengan perencanaan jangka panjang. Beberapa di antara kamu sama ada berdiri dengan seseorang yang sudah mapan, ataupun orang ini melihatkan kamu sebagai seorang bukan saja juara di hatinya dia, tetapi kamu orang yang sangat mandiri. A businesswoman, businessman, kamu mempunyai kekuatan determinasi yang luar biasa untuk berjaya. Dia melihatkan kamu mampu maju ke depan tanpa si dia. Walaupun mungkin dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan si dia, dia tetap merasakan kamu akan baik-baik sahaja kerana kamu mampu maju dan melangkah ke depan tanpa perlu merisaukan dengan orang ini. Nah, di sini teman-teman sebenarnya dari segi perasaan sama ada ini energi kamu ataupun dia Nine of Pentacles ini energi Virgo. Saya merasakan saya merasakan kesetiaan di sini. Sama ada kedua-dua belah pihak masih lagi setia, kerana di sini ada kekecewaan, di sini ada cinta yang membara. Masih ada kesetiaan daripada dua belah pihak, ataupun dia melihatkan kamu sudah semakin hari semakin mandiri, dia kecewa dan penasaran. Apakah kamu masih memiliki perasaan untuk si dia? Nah, teman-teman, kita akan gunakan tarot card ini yang sama dan kita akan lihatkan. Setelah terjawab soalan ini apakah kamu dinobatkan sebagai seorang juara di hatinya dia? Jawapannya adalah ya. Nah, soalan kedua, jikalau jawapannya adalah ya, chances are
percentage yang sangat tinggi teman-teman. Kamu adalah juara yang terpilih ya, sebagai pendamping hidupnya. Seseorang yang sebenarnya dia inginkan, terlepas daripada kondisi hubungan kalian ya. Kita lihatkan mengapakah kamu yang dipertimbangkan atau dipilih sebagai pendamping hidupnya dan bukan yang lain. Dari segi hati dan perasaannya dia sudah memilih kamu. Kamu pemenangnya. Tetapi mengapakah kamu? Nah, kita lihatkan di sini. Seseorang yang banyak pengalaman, seorang yang bijaksana, banyak menggunakan logikanya, sudah pasti banyak memikir. Kita cuba lihatkan dari segi fikirannya. Mengapakah dia memilih kamu sebagai pendamping hidupnya ataupun orang yang benar-benar terpilih di dalam hatinya? Sama ada ini hubungan yang memungkinkan ataupun tidak. The Emperor. Wow. Teman-teman, dengan kehadiran The Emperor ini, kita tidak perlu lagi mempertikaikan why, where, what, and how. Mudah teman-teman. The Emperor ini tahu saja cara untuk memilih orang yang tepat. Nama pun dia seorang emperor, bukan king ya. Emperor itu lebih besar daripada king. Maka dia tahu apa yang dia inginkan. Dia sudah memikir dan menghitungkan segala sesuatu dari pelbagai sudut, dari perspektif yang berbeda. Maka dia sudah melihatkan dari pelbagai sudut, kamu orang yang dia inginkan. Ketika kamu membara dengan api cinta, dia sangat berhasrat dengan kamu. Nah, mungkin ya, ada energi besar yang menunjukkan beberapa di antara kamu sudah mempunyai hubungan fisik dengan orang ini. Sementara sebahagian kecil mungkin masih belum bertemu dan tidak pernah bersentuhan. Saya harap ini jelas ya. Okey teman-teman, Emperor ini sebenarnya teman-teman, mengapakah dia memilih kamu? Kerana dia masih berada di mana dia berada sekarang. Sama ada berjarak jauh dengan kamu. Seperti saya sebutkan tadi, ini tidak akan memisahkan kalian. Dia tidak ke mana-mana teman-teman. Tidak maju, tidak mundur. Sering memerhatikan kamu. Dia mempunyai disiplin yang baik teman-teman. Jikalau kamu dengan dia berjarak atau dia memblokir atau dia menghilang, dia mempunyai kekuatan, determinasi dan disiplin yang sangat baik untuk menepiskan nafsunya. Hanya untuk mengontrol situasi. Nama pun seorang emperor. Mampu mengontrol hasratnya dengan baik agar tidak bercampur aduk dengan kondisi hubungan kalian. Dia mencintai kamu kerana dia memiliki hasrat yang begitu besar dengan kamu. Daripada kondisi fizikal dan sebagainya, orang ini sudah bukan saja memilih kamu ya sebagai juara di hatinya, tetapi dia sudah melihatkan kamu ini sebagai soulmate. Dengan kehadiran Temperance tadi, sudah menunjukkan dengan jelas ada keseimbangan ya dari segi perasaan dan keharmonisan dengan kamu. Saya akan bacakan zodiaknya nanti. Nine of Swords. Nah, ketika hadir bersebelahan dengan Emperor ya, terjelas lihat ya, dia tidak boleh ya memajukan langkahnya dengan kamu dalam hubungan ini. Nah, walaupun di dalam hatinya dia sudah memilih kamu sebagai juara hatinya, maafkan saya teman-temannya, tidak ada banyak yang dapat dia lakukan. Nah, mungkin menurut kamu, Kak, tak guna ngomong saya adalah juara hatinya, bakal terpilih menjadi pendamping hidupnya. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Saya sering terapkan, cinta itu tidak seharusnya memiliki. Sama ada kamu dapat menerima ini ataupun tidak, ini terpulang kepada kamu teman-teman ya. Tetapi bersebelahan, Nine of Swords ini menunjukkan banyak kepikiran. Sesuatu yang membuat ataupun menghambat pergerakan dia untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Nah, banyak orang dalam dunia ini teman-teman ya, yang bertemu dengan soulmate. Tidak semua yang akan ke jenjang pernikahan. Now, how do you talk about this? Bagaimana untuk kita pertikaikan isu ini? Apakah yang dirasakan sebagai soulmate, juara di hatinya, pasti akan bersatu? Nah, itu keinginan masing-masing. Tapi apakah itu bakal terlaksana? Di sini kamu lihat ya, dia sudah tahu, dia sudah memilih kamu, kamu sudah terpilih sebagai juara hati dan pendamping hidupnya. Dia sangat berhasrat untuk menyentuh kamu, bersama dengan kamu. In fact, dia berada di awang-awangan teman-teman. Dia hanya dapatkan keamanan, pencerahan ini dari kamu. Tetapi dia terpaksa menahan rasa, tidak dapat bergerak. Meledak-ledak hasratnya. Nah, ini membuatkan dia kepikiran terus. Ada sesuatu yang menghambat ya. Kita lihat lagi, Six of Pentacles. Walaupun kamu sangat ingin dia beraksi, datang memiliki kamu. Teman-teman, kita harus faham sesuatu secara matang ya.
ini bukan kemahuan kita sahaja. King of Pentacles bersebelahan dengan Six of Pentacles. Judgment. Dia sedar, teman-teman, walaupun jikalau dia tidak memilih kamu, jalan yang bakal how to say this jalan yang bakal mengembalikan dia semula ke jalan itu adalah kamu. Seperti itu kamu dengan dia ada koneksi hubungan past life di sini, seperti sudah ditakdirkan. Ini adalah putaran takdir yang membuatkan kamu kembali bertemu dengan orang ini, mungkin di waktu yang tidak tepat, mungkin orang ini sudah ada pasangan dan berkeluarga. Nah, ada kalanya kerana ia ditakdirkan untuk bertemu dengan situasi yang tidak tepat seperti ini. Bukan saja dapat dirasakan yang kamu adalah soulmate-nya si dia, tetapi dia begitu yakin, begitu pasti. Sebenarnya dia ingin provide, teman-teman. Dia merupakan seorang yang berkedudukan, mempunyai jabatan yang baik dan mempunyai pekerjaan yang baik, dikenali oleh orang ramai, sangat berjaya dalam perusahaannya, tetapi sering gagal dalam hubungan pernikahan dan percintaan. Dia sangat ingin, teman-teman, kalau boleh mengimbangi kamu, mungkin mengimbangi kamu dengan yang lain, atau mengimbangi kondisi hubungan ini. Ingin bertanggungjawab, ingin provide. Tetapi sepertinya dia menyedari banyak yang perlu dia perbaiki dari pihak dia. Dia tidak melihat kamu sebagai masalahnya, dia lebih melihatkan kepada dirinya sebagai masalahnya. Nah, seperti saya katakan di awal tadi, kamu mungkin bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Orang ini, teman-teman, banyak yang berlaku di mindanya si dia. Dan dia juga banyak mempunyai priority yang lain. Seperti pekerjaan. Nah, ketika kamu sering-seringan memikirkan hubungan, dia mungkin ada banyak keutamaan yang lain yang perlu dititikberatkan. Banyak hal-hal lain yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, maka ini juga merupakan hambatan daripada dia untuk bergerak kepada kamu. Perlu memanjat. Kesukaran untuk memanjat bagi mencapai targetnya. Nah, di sini, teman-teman, mengapakah dia memilih kamu dan bukan yang lain? Kerana apa, teman-teman? Number one, selalunya orang akan mengejar sesuatu yang sukar untuk diperolehi. Kamu berkualitas di mata si dia. Kamu mempunyai standard yang sangat tinggi. Seorang yang bukan calang-calang orang biasa yang akan pergi ke siapa sahaja. Kamu orang yang akan berfikir dengan baik, dengan sedalam-dalamnya sebelum kamu membuat keputusan. Daripada segi tanggungjawab, kamu memang boleh diharapkan, boleh diandalkan. Kamu merupakan orang yang penuh dengan kesetiaan. Dia memandang setiap ini dari kamu dengan penuh ketelitian. Dia juga menyedari banyak kesempatan-kesempatan yang bakal terbuka jika dia dapat bersama dengan kamu. Kerana dia merasakan ini sudah ditakdirkan. Nah, apatah lagi ketika kalian sedang berjauhan, ada panggilan hati di antara satu sama lain. Maka kamu dengan dia walaupun mungkin lost contact dan sebagainya, sering seperti energi yang terkoneksi, energi yang memanggil. You don't understand this, dia juga tidak memahami ini. Kita lihat lagi, teman-teman, mengapakah kamu dipilih sebagai pendamping hidupnya dan bukan yang lain? Dia tahu, teman-teman, kamu seorang yang sangat a very classy person. Kamu mempunyai standard yang seperti menjaga penampilan. Kamu mungkin cerewet orang yang sangat rapi, mempunyai standard-standard yang tertentu. Kamu tidak sebarangan memberikan hati kamu kepada orang lain. Kamu sangat berhati-hati, segala sesuatu itu penuh dengan perenungan dan dia sedar kamu pandai memilih pasangan. Dia tahu kamu memilih dia atas dasar apa. Dia sedar itu. Maka ketika melihatkan semua ini, teman-teman, dia jatuh cinta dengan kamu. Nah, di sini, teman-teman, kamu mendapat card strength ini 2 kali, teman-teman, kerana kamu dapat menjinakkan si dia. Walaupun dengan mungkin sikap orang ini ada sedikit wild, petualangan. Dia merasakan hanya kamu dapat menjinakkan karakteristik dia yang liar ini. Maka dia memilih kamu atas alasan-alasan ini dan percaya kamu adalah orang yang terpilih yang sudah dia nobatkan di hatinya sebagai juara, pendamping hidupnya. Tetapi saya tidak menutup kemungkinannya ada banyak penghambat di sini yang membuatkan aksi orang ini. Ada beberapa di antara dia yang terpaksa bertindak pergi ataupun mungkin menggantungkan hubungan ini dengan kamu detik ini.
Tetapi teman-teman, kedepannya nanti ya, nah walaupun ada yang hubungan yang sudah berakhir, kedepannya nanti akan ada transformasi. Transformasi hubungan kalian berdua ya. Di sini ada Three of Pentacles. Wah, orang ini akan lanjutkan hubungan ini dengan kamu ya. Tidak akan begitu mudah melepaskan kamu, kerana dia bukan saja menganggap kamu juara di hatinya dia, tetapi kamu ini juga adalah partnernya si dia. Seseorang yang dia dapat curhat ya, sesuatu yang tidak dapat dirasakan dengan orang lain. Nah, di sini ada Knight of Swords ya. Saya merasakan ada tindakan terburu-buru ke depannya nanti ya. Mungkin dia akan melakukan sebuah perubahan yang besar dengan datang mencari dan berkomunikasi dengan kamu. Nah, orang ini ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini dan tidak ada keinginan untuk memutuskan kamu. Nah, walaupun mungkin ada beberapa yang diblokir, lost contact dan sebagainya, saya merasakan kerana dia tahu kamu masih berpegang kepada si dia. Akan ada transformasi hubungan ke depannya nanti. Di sini teman-teman, zodiak yang paling kuat adalah Leo, Pisces, Libra. Sebentar teman-teman ya. Virgo, Scorpio, Leo hadir 2 kali, Aries dan Taurus. Itu yang paling kuat dalam bacaan hari ini teman-teman ya. Dan sepertinya ada kehadiran ke-12 zodiak sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer dan Scorpio. Baik teman-teman, kita akan lihatkannya. Kerana kita mendapatkan card Death ya, akan ada transformasi hubungan ataupun peluang ya ke depannya nanti buat kamu dan dia. Dan dengan kehadiran, maaf teman-teman, juga ada Libra ya, yang hadir dengan kuat Judgment. Nah, dengan kehadiran Libra ataupun Judgment ini teman-teman ya, menunjukkan dengan kuat bakal ada kesempatan untuk kamu dan dia ke depannya nanti. Nah, ketika kesempatan ini diberikan oleh alam semesta kepada kamu dan dia, kita lihatkan apakah harapan yang ingin dia wujudkan selain datang mencari kamu untuk berkomunikasi dalam waktu dekat ini. Apakah harapan yang ingin dia wujudkan bersama-sama dengan kamu ke depannya nanti. Kita cuba membuka beberapa kad ya. Apakah harapan si dia teman-teman? Seseorang ini teman-teman ya, jikalau kamu lost kontak ataupun mungkin dia pergi begitu saja ya, ini tidak akan berkekalan ya. Mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya ya, seseorang yang memanjat pokok. Saya menangkap energi seperti perlu ada perubahan ya di dalam hidupnya. Sama ada mungkin dilepas oleh pasangannya atau sesuatu yang berlaku di dalam hidupnya jika dia single, sebelum perubahan ini mengizinkan dia mencari jalan pulang ke kamu. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Maka ini merupakan satu proses yang agak panjang. Yang pasti dia akan kembali. Kita akan lihatkan teman-teman ya, apakah harapan dia ke depannya nanti bersama-sama dengan kamu. Ini adalah proses yang sangat panjang teman-teman. Nah, kamu dengan dia akan kembali berhibur ya, seperti having fun ya, sesuatu yang seru, membuatkan kamu dengan dia sangat happy ya. Tetapi ini adalah proses yang sangat panjang teman-teman. Orang ini masih lagi dikendalikan, terhambat ya, sama ada perhubungan dia saat ini dengan seseorang ataupun ada sesuatu yang mengikat agar dia tidak dapat mencari kamu. Ikatan yang agak kuat di sini. Let go of worries. Teman-teman, ketika dia datang mencari kamu, apakah yang ingin dia wujudkan untuk melepaskan segala kerisauan? Yang sudah itu disudahkan. Tidak mahu lagi ya mengungkit memori-memori lalu yang menyakitkan. Nah, di sini akan ada kesempatan judgment. Akan ada pintu yang terbuka di hujung terowong ini ya, tunnel ini, yang memberikan dia peluang untuk keluar mencari kamu. Connection teman-teman ya, kamu lihat sendiri ya, mungkin beberapa akan dimulakan dengan ataupun diawali ya dengan koneksi email ataupun chatting ya, texting dan sebagainya. Mungkin ya koneksi ini akan diawali dengan komunikasi yang kecil-kecilan. Akan ada berita buat kamu, tetapi saya terapkan sekali lagi, ini merupakan proses yang agak panjang. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Perlukan kesabaran kamu, itu maksud saya. Outing, ketika datang bertemu dengan kamu, yang ingin dia wujudkan adalah keluar berjalan-jalan dengan kamu, mungkin kembali mengunjungi ya tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi agar tidak dilihat oleh orang banyak. Nah, tempat-tempat ini hanya kamu dan dia sahaja yang tahu.
Connection and outings menunjukkan tempat-tempat yang tersembunyi. Mungkin ya beberapa di antara kamu berdiri dengan seorang yang sangat misterius dari segi sikapnya, tidak mahu dilihat oleh orang lain. Mungkin juga kerana kedudukan si dia, maka outings ini berkunjung ke tempat-tempat yang hanya kamu dan dia sahaja yang tahu, yang pernah kamu dan dia kunjungi beberapa tahun kebelakangan ini. Nah, jika hubungan ini sudah bertahun lamanya, mungkin dalam 3-4 tahun kebelakangan ini kamu pernah ya berkunjung ke tempat-tempat ini dengan si dia sebelum terpisah, begitu. Nah, teman-teman, yang ingin dia wujudkan adalah romance ya, perasaan jatuh cinta, mewujudkan kembali kehangatan cinta di antara kalian. Dia ingin kalian seperti berbaik-baik kembali ya, fun, let go, worries, kembali terkoneksi, keluar bersama-sama dan menghangatkan hubungan yang romansa ini. Make the effort. Teman-teman, kedepannya ketika dia terikat, tidak dapat beraksi, dia akan meletakkan hasil usaha dalam bentuk aksi kepada kamu. Dia sedar ya, dia sudah mendiamkan hubungan ini, mungkin tidak banyak aksinya atau tidak ada aksi langsung ya. Nah, mungkin selama ini hanya mungkin percakapan atau mungkin kedua-duanya tidak wujud. Maka kedepannya nanti dia akan beraksi dan memastikannya dia dapat seperti meyakinkan perasaan kamu bahawa kamu adalah juara di hatinya dia. Nah, sudah pasti dia tidak dapat menjadikan kamu juara di hatinya, apatah lagi menjadikan kamu pendamping hidupnya jikalau dia tidak beraksi. Maka dia sedar ya, Emperor ini tahu teman-teman, aksi itu penting. Tetapi Emperor ini seorang yang penuh dengan perencanaan. Dia perlu tahu bilakah momen yang tepat untuk beraksi. Saat ini dia ada keutamaan yang lain, prioritasi yang lain, dan dia dalam posisi terikat. Maka dia tidak dapat mendatangi kamu dengan cepat ya. Beberapa di antara kamu sudah lama digantungkan, mungkin juga sudah lama terpisah. Tetapi yang pasti orang ini tidak pernah melupakan kamu. Kekecewaan yang dia wujudkan di hati kamu teman-teman, masih dia rasai. Orang yang suka ghosting kita, orang yang memblokir kita, orang yang pergi tanpa pamit, mereka lah sebenarnya yang benar-benar merasakan kekecewaan itu, bukan kamu. Nah, jikalau kamu yang memblokir, maka dada kamu yang akan merasa berat, bukan dia, kerana kamu yang memblokir dia. Perasaan bersalah itu ya, secara natural akan tetap mengikuti orang yang mengghosting, orang yang memblokir. Jikalau dia yang lebih kuat mengghosting, memblokir, maka dia membawa perasaan ini dengan hatinya. Nah, ini yang perlu kamu faham ya, mengenai human relationship. Ini kita manusia memang begini teman-teman. Siapa yang lakukan kesalahan ataupun rasa bersalah, maka dia akan dihantui dengan perasaan yang seperti ini. Kita lihatkan, this is my favorite part. Saya tidak memandang remeh ya kepada kad-kad yang membawa pesanan-pesanan ini. Kerana ada kalanya ya, sesuatu yang tidak terungkap melalui tarot card ataupun the oracle card kadang-kadang terungkap melalui pesanan-pesanan. Nah, kita cuba lihatkan pesanan-pesanan cinta apakah yang dipilih oleh si dia untuk disampaikan ke kamu. Seseorang yang sudah menganggap kamu bukan sahaja juara di hatinya, bukan sahaja dinobatkan sebagai pendamping hidupnya, tetapi soulmate teman-teman, sudah menganggap kamu bagian daripada hidupnya tanpa kamu mengetahui hakikat ini. Nah, kita akan cuba lihatkan teman-teman ya, apakah pesanan-pesanan dia. Did you listen to the song I gave you? Nah, ini saya perlu ulangi kerana sekali lagi menyatakan kepada ataupun mengarahkan kepada energy music. Apakah kamu masih mendengarkan lagu yang dia dedikasikan kepada kamu? Nah, mungkin ada lagu-lagu tertentu di antara kamu dengan dia, music tertentu, mungkin juga alat muzik yang diberikan sebagai bentuk hadiah ya. Sama ada lagu ataupun alat muzik teman-teman ya. Dia mempertikaikan sama ada kamu masih mendengar lagu-lagu ini ataupun mungkin ya alat-alat muzik yang diberikan sebagai hadiah yang masih kamu simpan. Entah mengapa daripada kad ini saya menangkap satu energi yang agak berbeza. Baru-baru ini teman-teman ya, dalam 1-2 hari ataupun teman-teman, maksimal 1 minggu ya, saya menangkap kamu kembali terkoneksi dengan dia kerana terdengar ya sebuah lagu yang hanya kamu dan dia sharing together. Baru-baru ini
Nah, ini membuatkan kamu kembali terkoneksi dengan orang ini. I am the one who understand you. Dia dengan begitu megah ya, begitu confident menyatakan ini. Tidak ada orang lain yang memahami kamu seperti dia. Dia saja orang yang sangat memahami apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin wujudkan ya. Dia sangat memahami kamu, teman-teman. Kita lihat lagi. I like to sneak peek at you when you are less aware. Orang ini seorang yang pemerhati seperti saya sebutkan awal tadi dan sangat suka curi-curi pandang, curi-curi melihat ke arah kamu walaupun ketika bersama dengan kamu ya. Ketika kamu tidak begitu alert, tidak begitu sedar yang dia sedang curi-curi pandang, memerhatikan gerak-geri kamu. Nah, orang ini sering melakukan ini. Kita lihat lagi ya. I feel you all the time. Teman-teman, lihat pengakuan Z dia. Dia sentiasa merasakan kamu. Nah, inilah energi yang ingin saya explain tadi ya. Walaupun berjarak dari segi keberadaan, mungkin long distance relationship dan sebagainya, tetapi orang ini tidak pernah tidak merasakan kamu. Orang ini sentiasa merasakan kamu ya, dan ada kekecewaan di hatinya yang seperti tidak mengizinkan dia untuk move on. Saya merasakan itu. Kamu boleh melihat gambar yang ini ya, dari pihak C dia. Kita buka satu kad lagi. Why are you not mine? Nah, ini soalan yang sering dia tanya ya. Begitu sayang sekali sudah dipilih, dinobatkan sebagai juara di hatinya dia, tetapi kamu bukanlah miliknya si dia. Dia seperti terpaksa memilih orang lain, ataupun mungkin dia sedar kamu sudah ada pemiliknya. Nah, ada kalanya teman-teman ya, ketika kita berdiri dengan orang yang sudah berpasangan, ataupun kita sudah berpasangan, baru kita sedari ya, pasangan yang tepat itu mungkin orang lain. Nah, ini seperti, I don't know you guys ya, siapa kita dijodohkan dan sebagainya. Bottom of the deck, you are the one for me. Dia begitu pasti ya. Dia bukan saja bertanya mengapakah kamu bukan miliknya si dia. Dia juga merasakan kamu adalah orang yang paling tepat. Nah, you are the one for me sudah menjawab tema readingan hari ini. Juara hatinya. Siapa? Kamu, teman-teman. Kamu terpilih dan dinobatkan sebagai juara hati dan pendamping hidupnya. Seseorang yang ingin dia grow old together, tetapi mungkin banyak penghambat dan rintangannya. Baik teman-teman, kita lihatkan saja kepada initial yang bakal terbuka ya. Dalam pembacaan hari ini, saya sudah membacakan zodiak-zodiaknya. Jikalau itu penting untuk kamu, saya tergerak untuk mengambil 2 lagi. Okey guys, di sini ada Q, Quebec, X, X-ray, E, Echo, N, Norway, L, 5, Y, Yankee, I, India. Teman-teman ingat ya, tidak perlu begitu berpatukan kepada zodiak sign dan juga initial ini. Ini hanyalah pembacaan bonus, sampingan sahaja. Jikalau tidak ada initial, don't have to worry you guys. Yang penting pembacaan ini secara keseluruhannya. I, India, F, Foxtrot, O, Oscar, C, Charlie, J, Juliet, dan huruf W terakhir sekali. Q, X, E, N, L, Y, I, F, O, C, free of charge. J, W. Saya bergurau teman-teman. Baik teman-teman, di sini mungkin ya FOC ini menunjukkan orang ini ataupun kamu yang sangat banyak membantu, memberi dari segi keuangan. Ini yang saya tangkap daripada FOC ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.